Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agi Munawar dari kelas manajemen reguler B. Nah, dalam video kali ini kita akan kembali membahas mengenai analisis kelayakan bisnis. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai alat-alat analisis, yaitu yang pertama mengenai payback period atau waktu periode pengembalian investasi, dan yang kedua itu mengenai average rate of return atau rata-rata pengembalian nilai bunga investasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai alat analisis selanjutnya, yaitu mengenai materi net present value atau NPV, dan yang kedua yaitu materi internal rate of return atau IRR. Nah, untuk net present value sendiri merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak digunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu dan uang. Nah, untuk menghitung NPV sendiri yaitu dengan mengurangi present cash inflow dikurangi present value investasi, atau arus kas yang masuk dikurangi dengan nilai investasi. Nah, untuk present cash inflow ini arus kas yang masuk pada periode tertentu. Jadi sederhananya kita bisa dibilang kita akan mencari selisih nilai sekarang dan masa depan dengan beberapa faktor pengaruhnya. Nah, untuk yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai materi internal rate of return atau IRR. Nah, IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Nah, kita di sini sekarang kita akan mencari nilai tingkat bunga yang akan menjadikan nilai NPV sama dengan 0 atau mendekati 0. Di mana kelayakan bisnis capai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih kecil dari IRR. Dapat dikatakan apabila perhitungan IRR menunjukkan angka lebih besar daripada bunga modal yang dikeluarkan atau nilai investasi, maka dapat dikatakan layak untuk digunakan. Nah, langsung saja kita menuju pembahasannya. Nah, di sini sudah terdapat soal yang sama seperti video sebelumnya, di mana kita akan memilih kelayakan dari mesin A atau B yang akan digunakan, di mana dengan beberapa faktor yang sudah atau beberapa detail yang sudah kita ketahui, yaitu mengenai mesin A investasi 28 juta dan mesin B 32 juta dengan umur ekonomis 6 juta. Nah, dari sininya kita sudah bisa lihat sama seperti ini. Nah, yang pertama kita akan menentukan dari nilai NPV atau net present value dari mesin A dan mesin B. Nah, di sini untuk mencari net present value tentunya terdapat beberapa detail yang harus kita cari terlebih dahulu, yaitu mengenai cash inflow, discount factor, dan present value. Nah, langsung yang pertama kita akan mencari net present value dari mesin A terlebih dahulu. Caranya kita mencari cash inflow. Nah, untuk cash inflow ini karena pada video sebelumnya yaitu pada payback period sudah kita cari, maka kita bisa langsung ambil dari sini, dari cash inflow dari mesin A. Caranya kita klik sama dengan kita ambil dari sheet payback period dari cash flow mesin A, lalu kita tarik ke bawah. Nah, apabila sudah selesai, langsung kita akan mencari discount factor. Nah, untuk rumus discount factornya ini seperti di bawah yang tercantum, yaitu 1 dibagi 1 tambah I atau nilai tingkat bunga di pangkat N. Nah, langsung kita bisa tulis sama dengan 1 dalam kurung 1 plus interest atau tingkat bunga, kita kunci tutup kurung pangkat si 6 N. Nah, per periodenya enter. Selesai, kita langsung tarik ke bawah. Nah, apabila kita sudah mencari discount factor dan cash inflow-nya, kita langsung dapat menghitung dari present value-nya. Nah, untuk mencari present value ini kita cukup mengkalikan dari cash inflow dikali dengan discount factor sama dengan cash inflow dikali nilai discount factor. Nah, per periodenya enter, kita bisa tarik ke bawah.
Nah, maka kita bisa mencari total present value-nya untuk mendapatkan dari net present value nilainya. Langsung kita pasang untuk menjumlahkannya, enter. Nah, setelah kita menemukan nilai dari total present value, maka kita dapat mencari nilai dari net present value. Caranya, kita dapat mengurangi dari nilai net present value ini dikurangi dengan nilai investasi awal. Caranya sama dengan kita klik nilai dari total present value dikurangi dengan initial investment atau nilai investasinya. Kurangi sama dengan, nah, maka untuk nilai net present value-nya kita sudah dapat. Jadi untuk nilai net present value dari mesin A yaitu 19.936.781. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan langsung menuju perhitungan dari mesin B. Caranya kita sama. Untuk cash inflow kita bisa ambil dari bagian mesin B pada sheet payback period. Karena perhitungan ini sama dengan cash inflow. Caranya klik sama dengan, nah, kita ambil dari sheet payback period bagian dari mesin B, cash flow, enter. Nah, selesai kita bisa tarik ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita mencari dari diskon faktor, sama kita jumlahkan secara manual sama dengan 1/1 ditambah tingkat bunga, kita kunci agar tidak bergeser karena tingkat bunga ini untuk semua periode. Pangkat periode setahun, enter. Nah, selesai kita bisa tarik ke bawah. Nah, sama untuk present value kita bisa mengkalikan dari nilai cash flow per periodenya dikali dengan diskon faktor. Sama dengan cash flow dikali dengan diskon faktor, enter. Nah, selesai kita bisa tarik ke bawah. Langsung kita jumlahkan. Nah, untuk mesin B ini karena terdapat perbedaan, yaitu mesin B memiliki nilai residu sebesar 5 juta. Nah, di sini kita bisa mencari nilai sisa 5 tahun ke depan. Jadi kita mencari future value atau berapa nilai 5 tahun ke depan dari nilai residu 5 juta tadi. Caranya kita bisa menggunakan dari rumus FV atau future value secara manual. Nah, sama dengan kita tulis 5 juta 56 atau 5 juta dikali dalam kurung 1 plus tingkat bunga pangkat. Nah, karena di sini nilai sisa 5 tahun ke depan, maka 5 tahun. Periode 5 tahun. Nah, maka untuk nilai sisa 5 tahun ke depan yaitu berjumlah 10.056.786 dari nilai residunya. Nah, untuk mencari net present value ini terdapat perbedaan. Kita menjumlahkan dari total present value, nilai sisa, dan initial investment. Nah, caranya kita mengurangi dari total present value tersebut dikurangi terlebih dahulu oleh initial investment atau nilai investasi. Nah, baru kita tambahkan dengan nilai sisa 5 tahun ke depan. Caranya sama dengan dalam kurung total present value dikurangi dengan nilai investasi ditambah nilai dari 5 tahun depan dari nilai residunya, enter. Nah, maka untuk net present value dari mesin B tersebut sudah kita dapat, yaitu 18.700.067 rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan nilai net present value kedua mesin tersebut, selanjutnya kita bisa bandingkan dan kita bisa simpulkan bahwa mesin A memiliki nilai net present value yang lebih besar
dibandingkan dengan mesin B. Nah, di sini terdapat keterangan apabila NPV bernilai positif menunjukkan pendapatan dari investasi lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nah, karena di sini nilai positif, maka keduanya dari kedua mesin tersebut layak untuk digunakan. Namun apabila keduanya positif, maka kita pilih yang lebih tinggi nilainya. Maka kita akan memilih mesin A yang lebih layak digunakan dibandingkan dengan mesin B. Nah, apabila net present value sudah selesai, selanjutnya kita akan membahas mengenai IRR atau Internal Rate of Return. Nah, ini sudah terdapat tabel pengaplikasiannya yang sudah saya siapkan. Nah, sebelumnya juga saya sudah mengerjakan mengenai IRR tersebut. Nah, untuk IRR ini kita akan mencari tingkat suku bunga yang akan menjadikan total present value yang akan menjadikan net present value tersebut bernilai 0 atau mendekati 0. Nah, di sini juga terdapat keterangan investasi diterima apabila IRR hitungan tingkat bunga aktual lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga dari investasi yang sebelumnya ini tertera 15%. Jadi, kita akan mencari terlebih dahulu bagian-bagian yang menjadi faktor penghitungannya. Di sini terdapat cash inflow. Nah, sama cash inflow kita, karena di sini sudah terdapat, contohnya kita ambil dari sini. Kita tarik. Karena mesin A untuk cash inflow-nya berjumlah sama per periodenya. Nah, untuk diskon faktor kita secara manual hitung 1 per dalam kurung 1 plus tingkat bunga, kita kunci kurung pangkat per periodenya 1 tahun. Nah, apabila sudah selesai, kita langsung bisa tarik. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai present value, sama seperti tadi, kita bisa mengalihkan dari cash inflow dikali dengan diskon faktor periode, sama dengan nilai cash inflow dikali dengan diskon faktor. Kita tarik. Nah, kita bisa jumlahkan dari present value tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari nilai net present value seperti tadi. Caranya kita mengurangi dari net present value dikurangi dengan nilai investasi. Nah, maka akan sama nilainya. Nah, di sini kita akan mencari tingkat bunga yang menjadikan net present value tersebut bernilai 0. Nah, caranya kita akan menggunakan atau mencari terlebih dahulu dengan cara trial error atau menggunakan cara manual dan mencari solusi satu persatu agar nilai net present value tersebut menjadi 0 atau mendekati 0. Nah, caranya kita coba mengubah nilai-nilai dari tingkat bunga tersebut. Nah, untuk 20% maka masih belum. Kita mencari lagi, coba 30%. Nah, masih tersisa 5 juta. 35. Nah, dikit lagi, kita berarti 38. Oh, masih tersisa 39. Sudah. Nah, untuk 39 sudah menunjukkan angka minus, berarti tingkat bunga dari IRR tersebut yang menunjukkan net present value menjadi 0, maka terdapat pada antara 38% dan 39%. Maka kita akan mencarinya dengan desimal atau koma. 38. Nah, untuk tingkat bunga kita lihat dari contohnya. Nah, di sini bahwa tingkat bunga yang menjadikan 0 itu yaitu 38,9533. 38,9533. Nah, kita buktikan apakah betul. 9
5,3. Nah, maka kita menjadi desimalkan huruf. Nah, di sini maka untuk tingkat bunga dari R tersebut yang menjadikan net present value yaitu bernilai 38,95 9533% untuk dari nilai IRR tersebut yang menjadikan net present value 0. Nah, selanjutnya kita deskripsikan di sini. Kita masukkan dari tingkat bunga yang sudah hitung terlebih dahulu dari IRR-nya. Kita masukkan IRR aktual. Nah, untuk IRR aktual yang ini. Dan yang kedua yaitu IRR estimate. Kita masukkan. Nah, merujuk pada keterangan di atas, investasi diterima apabila IRR hitungan atau bunga aktual lebih besar dibandingkan tingkat bunga of sebelumnya. Maka apabila IRR aktual ini lebih besar dibandingkan IRR estimate, maka keputusannya dapat atau investasi diterima. Nah, kita dapat menulisnya atau kita juga bisa menggunakan rumus. Contohnya untuk menulisnya kita bisa tulis investasi diterima atau bisa dikatakan layak diterima karena IRR aktualnya lebih besar dibandingkan dengan IRR estimate. Ataupun kita bisa menggunakan rumus. Kita bisa menggunakan rumus if jika IRR aktual lebih besar dibandingkan dengan IRR estimate atau IRR sebelumnya atau IRR atau bunga awal dari investasi, maka keterangannya investasi diterima. Jika tidak, keterangannya investasi tidak diterima. Kurung besar. Nah, karena di sini IRR aktual lebih besar dibandingkan IRR estimate atau IRR awal atau bunga awal, maka keputusannya atau keterangannya investasi diterima. Nah, kita bisa contoh tingkat bunganya lebih kecil 14. Nah, maka secara otomatis maka investasi tidak diterima. Kita ubah menjadi awal. Nah, ini merupakan internal rate of return dari mesin A dengan nilai yaitu 38,9533%. Nah, selanjutnya kita akan mencari dari internal rate of return dari mesin B. Nah, untuk mesin B sama seperti tadi, namun cash inflow-nya sama menunjukkan cash inflow dengan nilai yang berbeda per periodenya. Kita bisa masukkan terlebih dahulu. Nah, kita mencari diskon vektor secara manual 1/1 plus tingkat bunga. Maaf, kita kunci terlebih dahulu pangkat periode. Langsung kita tarik ke bawah. Nah, present value kita bisa mengkalikan cash inflow dikali dengan diskon vektor. Bentar, kita bisa tarik ke bawah. Kita bisa jumlahkan dari present value tersebut. Enter. Sama, kita bisa mengurangi total present value dikurangi dengan nilai investasi. Enter. Nah, maka sudah tertera. Nah, untuk perbedaan mesin B di sini kita dalam mencari IRR-nya tidak menggunakan dari nilai residu atau dari nilai total residu
mesin yang sudah dicatat seperti di NPP tadi. Namun kita secara langsung menjumlahkan tanpa nilai residu tersebut. Nah, untuk keterangan sama seperti tadi, investasi diterima apabila hitungan tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga cost of capital sebelumnya. Nah, di sini kita akan mencari tingkat bunga yang menjadikan nilai net present value tersebut 0 atau mendekati 0. Di sini terdapat juga contoh yang sudah saya buat dengan nilai tingkat bunga IRR-nya. Nah, kita menggunakan trial error mencarinya, yaitu dengan cara secara manual mencari solusi agar net present value menjadi 0. Nah, satu persatu belum menunjukkan, berarti 25 contoh 27. Nah, berarti antara 27 dan 28. Nah, berarti sama seperti tadi menggunakan nilai desimal. Kita lihat contoh terlebih dahulu. Nah, di sini menunjukkan bahwa untuk menjadikan net present value 0 itu dibutuhkan tingkat bunga 27,89047. 27,890. Ketinggalan komanya. Kita tambah 5 huruf di belakang, 5 angka di belakang koma. Nah, di sini maka tingkat bunga sudah menunjukkan net present value-nya 0. Nah, maka untuk IRR aktualnya, untuk IRR sekarang itu tingkat bunganya itu kita bisa ambil dari sini, enter. Untuk IRR estimate atau tingkat bunga awal, kita ambil dari yang sebelumnya. Nah, di sini karena dapat dikatakan diterima atau layak apabila IRR aktual lebih besar dibandingkan IRR yang awal atau estimate, maka kita bisa menulisnya secara otomatis ataupun secara dengan rumus. Nah, karena di sini menunjukkan lebih besar, maka dapat ditulis dengan investasi diterima secara manual ataupun kita menggunakan rumus if. Sama seperti tadi, jika nilai IRR aktual lebih besar dibandingkan dengan IRR estimate, maka keterangannya itu investasi diterima. Jika tidak, keterangannya investasi tidak diterima atau tidak layak ya. Nah, maka sudah secara otomatis. Nah, setelah kita menemukan dari nilai IRR atau internal rate of return dari kedua mesin tersebut, yaitu untuk mesin B bernilai 27,89047. Nah, untuk mesin A yaitu bernilai 385933. Nah, di sini karena keduanya bernilai lebih besar dibandingkan dengan nilai tingkat bunga awal yaitu 15%, maka keduanya layak. Namun di sini karena mesin A lebih tinggi dibandingkan mesin B IRR-nya atau tingkat bunganya, maka mesin A lebih layak, dapat dibilang lebih layak dibandingkan dengan mesin B karena lebih tinggi. Nah, setelah kita analisis menggunakan alat analisis kelayakan bisnis sebelumnya, yaitu mengenai payback period dan average rate of return, kita sudah menemukan beberapa nilai untuk kelayakan mesin A dan mesin B. Namun kita belum dapat menentukan mana yang lebih layak seutuhnya karena kita belum semuanya menggunakan alat analisis yang akan kita
kita gunakan nanti. Nah, rupanya cukup sekian untuk pembahasan mengenai net present value dan internal rate of return untuk mesin A dan mesin B. Rupanya semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.